Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali pemirsa saya bisa menyapa Anda kembali di Bangga Jateng Spesial Warawiri Kota Kudus. Dan di episode kali ini kita akan jalan-jalan ke 3 desa wisata di Kabupaten Kudus. Ada Desa Japan, Dukuhwaringin, dan juga Desa Kajar. Dan di tiga tempat ini kita nanti akan menemukan banyak sekali tempat wisata yang tentunya punya ciri khas masing-masing. Ada yang mungkin dari wisata kulinernya, ada wisata religinya gitu ya. Karena di tempat saya berdiri ini, saya tepat di depan gapura makam Syekh Hasan Sazali Rejenu, dan tepatnya ini adalah di Desa Japan. Oke, langsung aja kita masuk ke dalam, karena di dalam nanti kita akan bisa menikmati air 3 rasa. Penasaran kan? Ayo makanya. Baik pemirsa, dan sekarang saya sudah berada tepat di depan air 3 rasa. Jadi di dalam sana nanti kita akan lihat dan menikmati 3 rasa dari air yang ada di belakang kita. Sendang 3 rasa. Dan di sebelah saya sudah ada salah satu pengunjung Rejenu air 3 rasa ini. Saya mau ngobrol sebentar dengan Mbak siapa? Mbak Nafiatun. Mbak Nafiatun. Iya. Mbak Nafiatun dari mana, Mbak? Terban. Terban ya, Iya. Jekulo ya? Iya. Ya, dari salah satu kecamatan di Kabupaten Kudus. Dan Mbak Nafiatun ini sudah berapa kali ke Rejenu, Mbak? Baru pertama kali. Baru pertama kali ini. Dari usia sekarang ini baru pertama kali. Iya. Dan bersama anak baru pertama ya? Iya, baru tahu. Oh, baru tahu. Iya. Tapi tadi saya lihat sudah ambil air 3 rasanya, sudah diminum. Sudah. Gimana? Ada 3 rasa itu yang bikin beda rasa apa aja sih, Mbak? Kalau bisa Yang jelaskan. 3 rasa itu ya apa ya, yang paling enak sekali itu yang sana loh. Yang paling ujung? Ah, Manis atau manis gimana? sekali. Oh. Gitu. Yang lainnya sudah ya agak manis-manis sedikit sih. Tapi beda memang rasanya Iya. ya. Saya juga penasaran pemirsa, jadi nanti kita coba ya. Iya, Terus habis dari sini rencana kemana lagi? Karena Rejenu kan di atas ada makam ya, makam Syekh Hasan Sazali ya. Iya, Mau sekalian ziarah? insya Allah. Kurang tahu besok Oh lokasinya gitu. ya. Iya. Nanti baru cari ini lagi lokasinya yang bagus di mana gitu. Oke. Dan memang di Desa Japan ini kan ada beberapa tempat wisata lagi selain di sini. Mungkin nanti Di bisa. Solo sih pernah sekali. Kalau Solo sudah Iya, ya, udah pernah banyak. beberapa kali. Dan di Japan 3 rasanya baru sekali. Iya. Oke, adik namanya siapa, Dek? Dek, ditakoi siapa? Namanya siapa? Ini keren loh sampai puncak ya. Keren. Baik, Mbak Nafiati, makasih ya Mbak ya. Iya, Terima kasih. Makasih, Dek, makasih. Itu tadi pemirsa obrolan kita bersama salah satu pengunjung di Desa Japan ini, tepatnya di tempat wisata air 3 rasa Rejenu. Yuk kita nikmatin airnya. Silahkan, Bang. Ya, Nah, seperti yang saya sebutkan tadi, kalau tadi kita di depan udah sama pengunjung yang lain, dan saya sekarang ingin merasakan dari 3 rasa air yang ada di sini. 3 sumber ya, 3 sumber mata airnya. Tapi nggak tahu apakah ini dari atas itu menyatu terus terbagi 3, atau memang sepertinya sih jadi satu gitu ya, karena sebutannya air 3 rasa. Jadi satu air punya 3 rasa gitu. Coba yuk. Kita coba. Sensasi yang saya dapatkan pertama kali masuk ke lidah itu kayak ada sedikit soda gitu. Jadi kalau ada pernah lemon soda kayak gitu, nah jadi sodanya, tingkat sodanya kayak sedikit, tapi ada kayak rasanya juga manis-manis sedikit gitu ya kalau yang di sini. Nanti di sana kita coba juga. Dan
Di sini disediakan gelas, itu maksudnya untuk diambil, dituang ke dalam tempat galon jerigen atau botol, tumbler gitu ya. Jadi kalau untuk para pengunjung yang datang ke sini, tolong jaga kebersihan juga ya kan. Jadi ini bukan untuk langsung diminum sebenarnya. Jadi fungsinya untuk diambil terus dituang ke botolnya. Kita coba yang sebelah sana yuk. Kebetulan di sana juga lagi ada pengunjung yang sedang memindahkan kebun. Dan ini adalah sumber yang kedua. Rasanya seperti apa? Hampir sama dengan yang ketiga tadi, karena saya mulainya dari yang ketiga. Manis, sensasi sodanya ada, dan lebih manis yang tadi sih kalau saya rasa. Kita coba yang pertama ya. Dan ini sumber yang pertama. Lebih terasa sodanya. Manisnya nggak kayak yang 2 dan 3. Tapi sensasi sodanya ada. Jadi semuanya nggak tahu ini kan sumber mata air pegunungan ya. Tapi ada rasa sensasi soda atau mungkin itu cuman lidah saya. Tapi nggak tahu. Tadi yang lain juga beberapa pengunjung menyampaikan hal yang demikian. Memang ada sensasi sodanya gitu. Terus manisnya itu lebih manis yang di ujung sana, pemirsa. Jadi kalau Anda penasaran, langsung dirasakan saja ke sini, datang ke Desa Japan di Air Tiga Rasa Rejenu, Syekh Hasan Sadzili. Baik pemirsa, kembali lagi bersama saya di Bangga Jateng Spesial Warawiri Kota Kudus. Sekarang saya sudah berada di depan makam Syekh Hasan Sadzili Rejenu. Dan nanti kita akan ngobrol-ngobrol dengan petugas pengurus makam yang lebih jelasnya nanti sejarahnya atau terkait dengan air tiga rasa yang ada di kawasan makam ini. Lebih jelasnya kita ngobrol bersama beliau. Yuk. Kembali lagi pemirsa di Bangga Jateng Spesial Warawiri Kota Kudus. Nah, kalau tadi saya sudah menyebutkan di sini tuh ada makam Syekh Hasan Sadzili Rejenu, dan sekarang saya sudah berada bersama dengan pengurus makam. Langsung aja kita ngobrol sama Bapak Sutaryo ya. Iya ya. Pak, selamat pagi Pak. Selamat pagi. Pak Sutaryo sudah berapa lama Pak di sini Pak? Udah sekitar 18 tahunan. Jadi paham banget ya Pak kondisi makam ini, terus perkembangannya seperti apa dari tahun ke tahun. Terus dari makam Syekh Hasan Sadzili sendiri bisa sedikit diceritakan terkait makam ini Pak. Beliau ini dari mana asalnya gitu. Syekh Hasan Sadzili itu aulia dari Timur Tengah. Oh, dari Timur Tengah. Insya Allah dari Timur Tengah. Waktu tahun 1921 Masehi itu ada 4 orang dari Timur Tengah tadi yang mengatakan beliau mencari leluhurnya gitu. Oh, mencari leluhurnya. Justru leluhurnya malah di tanah Jawa ya Pak ya? Dan ternyata beliau itu bertemu sama Mbah Kiai Nasir Anis dari Piji, yang beliau kebetulan punya menantu yang namanya Mbah Kiai Ahmad Roji dari Japan. Nah, terus Mbah Kiai Nasir Anis Piji menyuruh sama menantunya untuk mengantar Syekh Hasan ke makamnya Syekh Hasan Sadzili. Katanya salor wetane murya ono makam jenenge Syekh Sadzili gitu. Itu dulu. Setelah sampai di sini beliau takbir 3 kali dan beliau membawa tanah dari Timur Tengah tadi dicocokkan sama baunya tanah yang di sini pas sama persis.
Dan kalau sama-sama wali kan bisa komunikasi Ada secara ya? batin kan bisa. Terus Jadi beliau karomahnya mencari leluhurnya itu ya sudah dicari semana-mana sampai Jawa Timur, Jawa Barat. Ternyata ketemunya di sini itu. oh, jadi yang mencari leluhurnya ini bisa disebutkan namanya siapa yang dari Timur Tengah tadi? Enggak, itu Tidak. yang lupa. Oh, Enggak. tidak disebutkan namanya, Pak. Itu tahun berapa, Pak, waktu itu, Pak? Ya, itu tahun 1921. 21. Oh. Masehi. Iya, jadi beliau ini memang syiar agama Islam sampai ke tanah Jawa dan wafat. Istilahnya uzilah lah, menyepi, menjauhkan diri dari keduniaan gitu. Oh, gitu. Nah, dari gitu. Baik. Terus waktu meratakan tanah ini untuk Ini tadinya diratakan, untuk dibangun musola? mulai waktu dibangun itu ada teman yang menemukan bata yang ada tahunnya 1268 Masehi. Itu batanya besar. Dan itu dimuseumkan sekarang ya, Pak? Ya itu yang kurang-kurang gitu tersimpan. Iya, itu seharusnya kan menjadi barang ini ya, sejarah gitu ya, benda-benda sejarah gitu, Pak. Baik, selain makam, kalau di Rejenu sendiri kan ada air tiga rasa tadi ya, Pak ya. Air tiga rasa itu memang dari satu sumber air dilarikan 3 sumber atau gimana, Pak? Enggak, memang tiga Tiga titik sumber? mata air. Dan ternyata di tes laborat itu beda-beda rasanya, beda-beda kandungannya gitu. Oh gitu. Jadi kalau untuk khasiatnya sendiri dijadikan satu gitu, Oh ya, lebih bagus. Campur ya, Pak? jadikan satu untuk mandi-mandi itu di kamar mandi. Dan ternyata beda-beda namanya air tiga rasa itu. Ada yang pertama itu Ma'ul Hayat. Ma'ul Hayat. Ya, untuk pengobatan. Yang pertama itu dari Yang pintu pertama, masuk ya, Pak ya? Oke. Ya, yang kedua itu Ma'ul Arjak untuk Pintu rezeki. usaha. Oke. Dan yang ketiga Ma'ul Ilmi, termasuk untuk kecerdasan anak-anak sekolah gitu. Insya Allah ya, semua itu adalah Allah yang menentukan. Masya kan Allah, ya. cuman untuk perantaraan gitu ya. Iya. Baik, Pak, menarik sekali, Pak. Urulannya dan gimana? Dan air tiga rasa itu kan termasuk 7 mata air sedunia yang istimewa gitu, termasuk air tiga rasa itu. Dan itu sumbernya selalu mengalir terus ya? Selalu mengalir terus. Waktu kemarau ya Tetap. mengalir. Ini di puncak ketinggian. Dan banyak orang-orang yang sudah membuktikan keistimewaannya air tiga rasa. Contohnya seandainya ada orang yang umurnya sudah cukup untuk berjalan, anak-anak kecil yang umurnya sudah cukup kok belum jalan, itu dimandiin air tiga rasa, insya Allah dengan ridho Allah itu bisa berjalan. Masya Allah. Alhamdulillah. Terus ada waktu corona ini, waktu ada COVID. orang yang kena corona dan beliau kok rasanya ngelak gitu, terus kalau diminumin air tiga rasa ternyata hilang ngelaknya, terus langsung alhamdulillah bisa sembuh. Oh, jadi dicampur 3 air tadi jadi satu gitu, Pak? Atau air yang pertama saja yang untuk pengobatan? Ya bisa juga dicampur ya, tidak apa-apa. Pak Sutaryo, terima kasih banyak ya, Pak ya. Sudah. Ilmunya sudah kita dapatkan di sini, sedikit sejarah juga tadi terkait makam Mbah Syekh Hasan Sadzali gitu ya. Baik, Pak, saya mau izin ke dalam. Bisa sekalian. ya, mari. Wisata religi ini ceritanya, Pak ya. Iya, Pak. Baik, Pak, mari, Pak. Mari silakan. Nah, itu tadi pemirsa perjalanan kita di kawasan Rejenu di Desa Japan, di wisata religi makam Syekh Hasan Sadzili Rejenu. Dan tadi kita juga sudah menikmati air tiga rasa yang memang dari ketiganya ini memiliki rasa yang berbeda. Ternyata dari 3 sumber air yang memiliki khasiat yang berbeda. Yang pertama, airnya bermanfaat untuk kesehatan badan. Yang kedua, bermanfaat untuk
membuka pintu rezeki, dan yang ketiga untuk kecerdasan. Baik, datang saja ke sini pemirsa. Yang jelas banyak sekali wisata-wisata yang masih akan kita kunjungi. Seperti yang satu ini, kita akan berjalan ke 2 desa lainnya, Dukuh Waringin dan juga di Desa Kajar. Baik, jangan kemana-mana, pokoknya tetap bersama saya, Sandy Manopa, di Bangga Jateng Spesial Warawiri Kota Kudus. Baik pemirsa, kembali lagi bersama saya di Bangga Jateng Spesial Warawiri Kota Kudus. Kalau tadi kita sudah keliling-keliling, sudah menikmati air 3 rasa, dan sekarang saya sudah bersama dengan Bapak Didi. Beliau ini selaku ketua dari Pok Darwis Parijoto di Desa Japan ya Pak ya? Iya. Dan juga beliau ketua pengurus makam Sesadali. Yang tadi kita sudah ngobrol sama yang lagi bertugas di sana Pak ya. Baik, Pak Didi sehat ya Pak ya? Alhamdulillah. Dan bersama teman-teman Pok Darwis, ini Mas Restu. Terus ada beberapa teman-teman yang di sebelahnya. Dan Mas Nurul. Oke, nanti kita ngobrol-ngobrol terkait dengan apa saja sih yang diangkat dari Desa Japan ini Pak, terkait dengan wisata alamnya atau mungkin hasil olahan, hasil buminya dari Japan sendiri Pak. Bisa sedikit dikasih informasinya. Terima kasih. Kebetulan walaupun kami sudah tua, ini kami ditunjuk sebagai atau dipercaya teman-teman untuk mengkoordinir Pok Darwis kami, Pok Darwis Parijoto. Pok Darwis kami ini baru lahir Mas, tahun 2019 ya. 2019. Kemudian ada pandemi, akhirnya agak kegiatan-kegiatan benar-benar terhenti ya. Betul, kita baru up lagi ya mungkin kurang lebih tahun akhir 2021 kami mengadakan event, salah satu event yaitu namanya Japan Fest atau Pasar Kuliner Jadul. Pasar Kuliner Jadul. Alhamdulillah waktu itu berjalan dengan lancar dan sukses. Hanya saja terkendala, salah satu kendalanya adalah pendanaan. Oh ya, terkait dengan funding memang. Iya. Dan itu dulu difokuskan di mana Pak tempatnya Pak? Karena ini kami ingin mengangkat desa, jadi kami fokuskan tempatnya adalah di Balai Desa atau lapangan Balai Desa Japan ya, betul. Oke. Dan semakin bertambahnya kelompok dari sini, anggotanya semakin bertambah yang jelas, betul. Semakin banyak kegiatan yang diagendakan gitu ya Pak ya. Salah satunya ini kami akan menghadapi event namanya Muria Arsotika yang keempat. Muria Arsotika yang keempat. Berarti tahun keempat atau giliran yang keempat. Oh, giliran yang keempat. Betul, okay. Pertama di Kudus yang dulu diletakkan di Desa Menawan, kemudian pindah ke Pati, Jepara, ini kembali lagi ke Kota Kudus lagi. Kebetulan diletakkan di Desa Japan ini. Jadi kalau Muria Arsotika itu apakah dari area Pegunungan Muria sendiri? Betul, Muria kan salah satu pegunungan. Ini meliputi atau wilayahnya ada 3 kabupaten yaitu Jepara, Pati, dan Kudus. Itu. Oke. Apa saja Pak agenda di event Arsotika ini? Nah, ini mungkin bisa dibantu Mas Restu ya, dijelaskan ya. Monggo Mas Restu. Terima kasih. Ya. Di Arsotika Muria ini kami sejenis kayak festival atau expo gitu ya Mas. Jadi acaranya berlangsung 3 hari. Acara intinya 3 hari, tapi acaranya total itu 1 minggu lebih. Oke. Jadi terkait ada UMKM juga. Iya. Jadi yang paling kita tonjolkan di sini adalah pasar rakyat. Pasar rakyat yang diisi dengan berbagai produk UMKM dan makanan lokal, minuman lokal di desa ini. Selain itu juga ada pertunjukan seni budaya baik dari Desa Japan maupun dari teman-teman Jepara, Pati, dan Kudus juga pesertanya ada. Itu pesertanya. Ya? Banyak sekali Mas. Jadi ada barongan, ada tari, ada teater, dan lain-lain. Dan memang itu dari Dinas Pariwisata Kabupaten Kudus ya? Acaranya dari teman-teman komunitas sebenarnya. Oh, dari komunitas. Relawan. Tapi nanti untuk pembukaannya nanti ya, dihadiri dari pihak Dinas Pariwisata Kabupaten Kudus. Kita juga koordinasi sama dinas. Acara ini juga didukung oleh dinas juga. Oke, siap. Nah, sebenarnya kalau dari Desa Japan sendiri sebagai Pok Darwis, keunggulan atau
hasil alam, buah ataupun kopi. Kalau saya dengar kan jadi daya tarik tersendiri untuk Desa Japan. Bisa sedikit dijelaskan Mas terkait dengan buah apa, kopi jenis apa gitu. Iya Mas, jadi untuk garis besarnya pengembangan wisata kami ini tidak ingin mengadakan yang tidak ada, tapi memaksimalkan yang sudah ada. Siap. Memang seperti yang Mas sampaikan tadi, kita punya pamelo, jeruk pamelo, kopi, alpukat, dan banyak sekali lah, parijoto. Makanya ya. Tadi namanya juga parijoto ya. Iya. Oke. Iya, parijoto. Parijoto itu kayak cherry atau anggur kecil-kecil gitu ya, Pak ya. Iya. Dan itu kalau terkenal memang di sini orang yang ibu hamil gitu ya. Betul. Itu dianjurkan untuk mengkonsumsi itu. Untuk kecerdasan anak. Bukan dianjurkan, itu kepercayaan. Kepercayaan ya. Oke. Siapa yang sedang mengandung memakan buah parijoto, insya Allah keturunannya akan tampan ataupun cantik. Gitu. Oke. Jadi itu ya. Jadi ternyata banyak hal-hal yang sebenarnya itu di luar logika, tapi memang kepercayaan masing-masing gitu ya Pak ya. Tapi itu memang perlu diangkat karena memang hasil alam dari Desa Japan sendiri ya, parijoto. Iya, jadi memang yang paling kami angkat itu termasuk tadi, tapi utamanya itu ya kopi. Pamelo, parijoto itu. Kopi robusta. Kopi robusta. Jadi di sini Japan ini sebenarnya salah satu wilayah dengan penghasil green bean kopi paling banyak lah. Jadi udah tingkat ekspor skala besar ya Pak ya? Cuman selama ini kan para petani itu taunya cuma jual dalam bentuk mentah dan iya. dari harga jual sendiri juga sangat rendah lah. Untuk jadi, mentahnya sendiri ya. Kami mulai kalau udah diolah. Jadi beberapa tahun ini lah. Tahunan Mas, kita mencoba mengajak warga, ayo kita olah, kita jual dalam bentuk sudah jadi. Nah itu Pak, memang inovasinya ini dari teman-teman Podaris terutama yang memang harus memajukan ini ya. Dalam 2 tahun ini kami sudah banyak belajar dan mengajak warga untuk belajar juga tentang bagaimana cara mengolah kopi. Sehingga pada titik ini kami sangat percaya diri dengan kualitas dari kopi kami, kopi Japan sendiri. Jadi supaya selama ini kan identiknya kopi Muria Mas. Betul. Jadi kopi Muria itu lebih mengarah ke semua wilayah di Gunung Muria. Kami ingin mengangkat desa juga, nama desa biar ada yang kenal kopi Japan. Robusta Japan Muria. Nah, betul itu. sekali. Kita pengen lihat nih hasil kopi yang sudah biji yang sudah ada ini kali baru selesai panen ini pemirsa. Kalau nggak salah gitu ya Pak ya? Iya, baru selesai panen, jadi kita tadinya pengen langsung ke kebun kopinya, tapi kita lihat aja hasil panennya kopinya. Ada nggak Mas biji kopi yang ada yang sudah pilihan, ada yang belum pilihan. Nanti kita bisa ditunjukin nggak? Bisa, nanti kita lihat. Siap. Terus selain itu ada lagi selain parijoto, kopi robusta Japan sama pamelo, jeruk pamelo, ada lagi? Kalau biar pisang biar juga termasuk ya, pisang tanduk ya. Iya, betul. Oke. Kalau terkait hasil bumi itu memang yang paling besar itu, tapi ada banyak sekali lah cengkeh, pisang biar, banyak lah Mas. Jadi 3 komoditi utama untuk hasil bumi itu tadi ya. Iya. Oke, luar biasa sekali, Mas Restu. Banyak sekali informasi yang akan kita gali lagi. Dan yang jelas terkait dengan eventnya nanti fokus di SD2 ini ya, SD2 Japan ini ya Pak ya? Panggung utama di SD2 Japan, cuma kegiatannya itu meliputi Desa Japan Utara, Dukuh Japan Utara. Dukuh Japan Utara, baik. Ada bersih-bersih sungai, ada penanaman pohon, jadi tidak cuma kegiatan yang bersifat di lokasi saja. Oke, jadi nanti turun ke lapangan juga tanam pohon reboisasi itu ya? Betul sekali Mas. Oke. Dan saya lihat di situ teman-teman sudah mulai membuat sketch mural. Jadi sudah, walaupun acaranya nanti dimulai 3 hari, Jumat, Sabtu, Minggu ya Pak? Iya. Sekarang sudah mulai ada kegiatan, mulai rame nih teman-teman nih. Salah satu temanya gini Mas. Nggih? Ngrekso bumi banyu mili. Ngrekso bumi banyu mili. Dengan merawat bumi kita, insya Allah sumber mata air atau sumber-sumber akan mengalir lagi. Itu sungai kembali hidup gitu. Jadi ya benar itu tadi, ngereksa bumi, jaga lingkungan alam sekitar gitu ya Pak ya, dengan tidak membuang sampah sembarangan gitu ya. Keren sekali memang Pak Didi ini. Memang Pak jenengan ini jadi panutan untuk teman-teman Pak Darwis, makanya tetap harus terlibat gitu Pak. Bener ya Pak ya? Iya. Oke, teman-teman yang lain juga bisa nanti tunjukin kopinya ya, kita ditunjukin ya. Iya bisa. Oke, Mas Restu bisa ditunjukin sekarang? Siap. Oke, baik pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di Bangga Jateng Spesial Warawiri Kota Kudus.
Kembali lagi pemirsa, bersama saya Sandy Manopa di Bangga Jateng Spesial Warawiri Kota Kudus. Saya harus mengatur nafas terlebih dahulu karena apa? Perjalanan dari tempat parkir di depan di desa Dukuh Waringin ya, sampai dengan ketemu di titik air terjun ini, air terjun Kedung Gender. Lumayan memakan waktu antara 15 hingga 20 menit. Jadi kalau Anda pengen menikmati suasana yang asri seperti ini di Kedung Gender, Anda harus menyempatkan latihan fisik dulu ya. Lumayan melelahkan karena jarak yang cukup terjal dan terutama batuan yang licin. Jadi pemirsa harus lebih hati-hati kalau sudah sampai sini. Dan kalau butuh guide, mungkin Anda bisa meminta bantuan dari warga sekitar. Nah, di belakang saya, seperti yang sudah bisa dilihat, air terjun Kedung Gender. Kira-kira ada setinggi pohon kelapa itu ya. Entah antara 20 meter atau bahkan lebih. Coba nanti kita lihat lebih dekat. Mari! Wow, perjalanan saya dari tempat parkir sampai dengan air terjun Kedung Gender ini terbayar sudah. Sejuk sekali berada di depan air terjun Kedung Gender ini pemirsa. Sebenarnya enak kalau kita pengen coba untuk nyemplung ke sana ya, cuman saya kurang begitu bernyali untuk itu. Karena memang terlihat kayak licin sekali dan saya tidak tahu berapa kedalaman dari sungai ini. Tepat di bawah air terjun Kedung Gender. Halo pemirsa, kembali lagi bersama saya Sandy Manopa di Bangga Jateng Spesial Warawiri Kota Kudus. Masih di 3 desa wisata. 3 desa wisata ini tadi apa saja? Yang pertama, kita sudah ke Japan, Dukuh Waringin, dan juga di Kajar. Kajar salah satunya yang bisa kita kunjungi wisata kulinernya adalah ini, Getuk Nyimut. Nah, sebenarnya pionir dari Getuk Nyimut ini ada di sebelah sini. Cuman karena sudah lama dan memang sudah sepuh ya, di tempatnya masih ada, cuman sudah tidak buka warungnya. Dan sekarang lebih berkembang lagi, di kanan kirinya sudah banyak yang buka warung Getuk Nyimut seperti yang ada di samping saya ini. Kita coba yuk, apakah rasa originalnya masih sama seperti yang dulu? Kita coba. Getuk Nyimut, ya Getuk Nyimut memang bentukannya bulat-bulat kayak gini pemirsa. Jadi ini rasa original dan memang ada inovasi. Kalau dulu banget ya dari pionirnya itu memang yang terkenal ini, yang original. Tapi sekarang karena sudah banyak yang buka dan banyak inovasi, akhirnya mereka memberikan campuran isian. Jadi kayak ini ada yang coklat, terus ini cappuccino. 3 varian ini yang tersedia di warung Getuk Nyimut di desa Kajar. Ya, kita coba yang originalnya. Jadi memang dari bahan baku singkong, dikasih isian gula, meleleh ya gulanya ya. Dan ini rasa originalnya, saya merasakan tidak ada perubahan dari tahun ke tahun, masih seperti ini. Ini sebenarnya mantap untuk disajikan
buat teman ngopi, teman ngeteh. Tapi berhubung siang ini saya berasa panas banget, saya ditemani dengan es coklat. Baik, original sudah. Sekarang kita cobain coklat. Coklatnya yang melumer, meleleh kayak gini, dan memang rasa pahitnya itu ada. Kayak coklat beneran gitu, maksudnya coklat yang dark coklat maybe ya. Dan ada sedikit kayak gulanya ikut digoreng gitu, ditaburin. Mantap. Terus satu lagi, ini yang varian cappuccino. Saya tidak begitu merasakan aroma cappuccino-nya di dalam karena memang dia lebih dari luarnya campuran cappuccino-nya. Kalau di dalamnya seperti kayak yang original tadi, cuman balutan luarnya ini dikasih yang rasa cappuccino. Lanjut lagi. Oke pemirsa, sudah 3 desa wisata yang kita kunjungi pada hari ini. Di episode kali ini tadi terakhir saya sudah menikmati nikmatnya getuk nyimut. Ini makanan khas di Desa Kajar, Kabupaten Kudus. Dan itu dia pemirsa, kesempatan kita untuk jalan-jalan pada episode kali ini. Terima kasih, dan jangan kemana-mana, tetap saksikan terus Bangga Jateng spesial Warawiri Kota Kudus. Dan sampai jumpa lagi di episode berikutnya. Saya Sandy Manopa pamit undur diri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.